Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, pagi ini Bitcoin menyentuh area sekitar 114.000 dan kemarin sempat menyentuh kepala 111.000. Ini sekarang sedang rebound sedikit dan bisa jadi ini akan breakdown ke bawah. Adanya dua kejadian yang memicu ketidakpastian pasar yang menurut saya ini cukup kontroversi ya, karena ini POV seorang pengusaha menjadi seorang presiden ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, for your information aja, Donald Trump itu selain menjadi presiden juga banyak sekali kepentingan-kepentingan yang menurut saya adalah kepentingan pribadi, bukan semata-mata kepentingan publik atau kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Ada dua kejadian yang mungkin mengguncang Amerika Serikat atau bahkan mengguncang dunia kalau misalkan kalian tahu tentang kejadian ini. Yang pertama, pemunduran diri salah satu 12 anggota Dewan Pembuat Keputusan The Fed ya, dimana yang kemarin itu absen. Kalau misalkan kalian nonton yang video ini nih, kan ada dua orang yang menolak keputusan mayoritas dan satu orang absen. Nah, satu orang ini sekarang memundurkan diri. Nah, dari sini semuanya kita sudah bisa tahu ya bahwasanya ada sesuatu yang bakal terjadi yang mungkin bisa dipicu dalam beberapa hari waktu ke depan. Anehnya, salah satu gubernur The Fed ini juga yang bernama Andriana De Kagler ya, kita panggil aja si Andriana ya. Andriana ini mengundurkan diri dan memutuskan katanya akan fokus terhadap akademik ya, yang dimana dia itu adalah menjadi profesor di suatu universitas yang bernama Georgetown University dan tidak menyinggung alasan politik tentang pengunduran dirinya itu tadi. Nah, tapi anehnya ada beberapa kejadian. Ada satu kejadian yang bersamaan. Kejadian apa itu? Kejadiannya adalah Donald Trump memecat kepala BLS. BLS itu apa sih? BLS itu adalah sebuah lembaga Amerika Serikat yang independen, di mana bertugas merilis semacam job reports ya. Untuk lengkapnya bisa kalian baca di sini ya. Job report ini mencakup segala hal tentang lapangan pekerjaan, pembukaan lapangan pekerjaan, tingkatan pengangguran, dan pertumbuhan upah rata-rata atau UMR kalau di dalam Indonesia. Lalu apa hubungannya pemecatan BLS itu dengan Bitcoin? Karena BLS itu adalah mencakup data yang mempengaruhi kebijakan suku bunga atau The Fed, sentimen pasar global, dan bahkan aset cryptocurrency seperti Bitcoin. Itu jelas ngaruh karena keputusannya itu mempengaruhi keputusan The Fed. Pertimbangan The Fed atau salah satu alat tolak ukur The Fed untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga itu tergantung dari salah satu data yang dikirim oleh si BLS itu tadi. Kejadian pemecatan ini dipicu sama laporannya yang katanya hanya 73.000 lapangan pekerjaan yang diterima di Amerika Serikat. Dan angka ini itu jauh di bawah ekspektasi. Berefek membuat pasar khawatir ekonomi Amerika Serikat sedang melemah. Apalagi sekarang sedang dipicu perseteruan antara Amerika Serikat dan Rusia itu sendiri ya. Nah, setelah Trump atau Presiden Amerika Serikat menerima laporan tentang BLS itu, Trump mengambil kesimpulan bahwasanya jangan-jangan nih ini adalah data yang dimanipulatif. Atau menuduh laporan itu bahasanya adalah regrowth. Regrowth adalah sebuah data yang dimanipulasi dengan bertujuan supaya seolah-olah pemerintahan itu sedang tidak baik-baik saja. Dan setelah itu,
Trump langsung menyatakan pemecatan terhadap ketua BLS itu sendiri yang bernama Erika. Dan for your information aja, Erika ini dulu diangkat oleh Biden alias Presiden Amerika Serikat sebelum Trump. Kemungkinan dia akan diganti oleh orangnya Trump. Dan Trump juga berjanji akan mengganti dengan orang yang lebih berkompeten tanpa bukti manipulasi yang katanya tuduhan Rieger tadi. Efeknya juga banyak kritik ya, banyak pro dan kontra tentang pemecatan ketua BLS itu, apalagi bersamaan dengan pemunduran diri salah satu gubernur The Fed, yaitu si Andriana tadi, yang katanya fokus menjadi seorang profesor di dalam university. Ya, tapi kita nggak tahu ya apa yang sedang terjadi dari kedua drama tersebut. Pasal jadi bingung nih, apakah data benar-benar salah atau ada intervensi politik terhadap angka ekonomi. Dan for your information aja, kalau jobs report itu lemah, ekspektasi itu suku bunga turun, dolar melemah, aset beresiko termasuk Bitcoin itu biasanya naik. Tapi kalau datanya terlalu jelek, ya datanya terlalu jelek alias benar-benar jauh di luar ekspektasinya, pasar akan takut resesi yang menyebabkan volatilitas ketidakpastian pasar, termasuk harga Bitcoin itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang harga Bitcoin mencapai 114.000 dan kemarin retest ya ke area 111.000. Setelah itu reversal. Ini kalau misalkan gagal ke 115.000 atau ke 116.000, maka ini sudah bisa dipastikan akan ke area sekitar 107.000 bahkan area 105.000. Kalau kita mencek CoinGlass, dolar indeksnya menurun ya, harusnya Bitcoin naik, dominansinya juga nurun, harusnya Bitcoin turun. Fear and Greed Index-nya ini bener-bener parah ya kalau kita lihat ini greed. Ini tuh bener-bener kayak nunggu di dump banget ini, sumpah deh. Ini nunggu di dump banget ini. Ini tuh kemarin aja sampai ke extreme greed gitu loh. Coba kita lihat order book-nya. Old version skala 1/100. Nah, ini menunjukkan keseimbangan, tapi lebih cenderung Bitcoin akan retest ke area sekitar, wah ini rada berat ya di sini nih. Akan retest ke area sekitar 106.500. Oke, kalau kayak gitu ya saya akan ambil open posisi short mungkin di area sekitar 116 sampai ke 118.000 dan akan nunggu ya, mungkin nunggu. Untuk member saya baru sabar aja, saya sedang menghold supaya mendapatkan jackpot, udah gitu aja intinya. Karena saya yakin gak lama lagi bakal terjadi dump yang cukup besar. Jadi kesimpulannya itu ya, ada dua orang yang cukup penting. Yang pertama adalah ketua BLS dipecat, lalu yang kedua adalah salah satu gubernur The Fed itu memundurkan diri dengan ya alasan yang cukup tidak rasional ya. Dia meninggalkan pekerjaan yang mungkin lebih bergengsi dan memilih pekerjaan yang biasa-biasa saja. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.